Kenapa? Pertanyaan Pak Robert sebenarnya, kenapa nggak ada mobilisasi? Kan gitu ya. Belum dijawab-jawab sebenarnya. Kenapa nggak ada mobilisasi? Begini Pak, gereja-gereja itu jelas di bawah payung PGI. Kalau PGI mengatakan tidak, ya tidak bergerak maksudnya. Kenapa gitu? Makanya kemarin, iya benar Pak. Betul, Jadi Pak. makanya kemarin Betul. saya usulkan bikin PGI tandingan. Siapa itu? Pak Misalnya Mangapul Pak Sagala itu Mangapul, udah paling cocok udah itu. Bisa dikasih 2 Pak atau 3 orang sebagai calon. Nanti kita lihat. Soalnya begini yang Bapak bilang tadi, bisa jadi Pak Mangapul banyak kali musuhnya juga kan gitu. Oke, Bung Franky dulu silakan kasih jawaban sama Pak Robert ini. Shalom, Pak. Ya. Oh, Shalom Bung Franky, luar biasa. maaf baru gabung nih, Pak. Ya, Nah, kalau saya sih masukan dari saya, ini semua situasi ini kembali lagi ini bicara masalah kuat dan nggak kuat. Ya, saya himbau agar sama seperti masukan dari teman-teman saya, Mbak Desara, bahwa mulai dari sekarang kita hilangkan Pak minoritas dan mayoritas. ya, Tapi kalau kita mau berbicara kebangsaan, ya kita berbicara kebangsaan, kita nggak ada bicara mayoritas minoritas. Itu. betul. Kita bangun kekuatan kita, Pak Paul, bangun kekuatan. Kita nggak bisa kan dengan saudara-saudara yang garis keras ini, nggak bisa Pak. Kita mesti smart Pak. Kita tahu beberapa saat yang lalu Afghanistan itu dikuasai oleh kelompok Taliban tanpa perang Pak. Maksud saya tanpa perang ini saat Amerika angkat kaki dari Afghanistan, itu mesti menjadi sebuah pertanyaan kita, kenapa tidak perang? Padahal Amerika masih memiliki kekuatan Iya, di sana, mengapa? masih kuat di sana. Nah, berarti ada deal-deal politik. Ini ada deal-deal politik, Pak. Nah, berarti ini bicara kuat nggak kuat aja, Pak. Semua ini bicara kuat nggak kuat, bukan bicara masalah minoritas dan mayoritas. Bagaimana kita mengasah, kita duduk, kita meramu sebuah metode atau program untuk menjadi kuat, Pak. Karenanya, kembali lagi saya mau katakan, kalau memang ada orang-orang gereja yang berdomisili di Jabodetabek, mereka mesti berkaca dengan apa yang dilakukan oleh seorang Paul Sang. Masa seorang Paul Sang yang tinggalnya di Jerman, yang nggak kenal saya juga nggak kenal beliau bisa kirim orang untuk cari orang-orang kami yang melakukan aksi ini, Pak. Sedangkan kami ini berada di tengah-tengah gereja yang begitu banyak di Jakarta, Jabodetabek ini, Pak. Nggak ada panggil kami, lalu bagaimana? Setelah aksi kalian mau apa? Kelanjutannya apa lagi? Terus untuk bangun kekuatan apa? Kami punya metode, Pak. Bukan kami bagi-bagi uang di serangan fajar, bukan. Itu udah bukan gaya lagi, Pak, nanti di 2024. Tetapi bagaimana kita membangun kekuatan? Ini bicara akidah, Pak. Saya boleh katakan bahwa saya berani jamin, Pak, bahwa gereja kita nggak bisa berbenturan dengan mereka yang memiliki aliran keras, Pak. Tetapi kita harus bergandengan tangan dengan bersaudara-bersaudara Muslim yang smart, sehingga yang nanti akan melawan yang garis keras ini adalah yang smart, Pak. Mereka melawan dengan apa? Mereka buka ayat. Mereka melawan dengan apa? Mereka buka hadis. Itu karena saudara-saudara yang pintar ini, mereka sama Kristen nggak ada masalah, Pak. Sama Kristen nggak ada masalah. Tidak pernah melarang untuk beribadah, tidak pernah melarang untuk bangun gereja. Gereja mesti rangkul orang-orang ini, Pak. Jangan gereja mau berjalan sendiri, mau pakai metode sendiri, terus tidak mau terbuka sama yang lain. Banyak, Pak. Radikal itu bukan cuma di saudara, katakan saudara-saudara Muslim aja, Pak. Di gereja juga banyak radikal, Pak.
Radikalnya di mana? Tidak mau membuka diri kepada saudara-saudara Muslim, banyak kok Pak. Saya berani jamin itu. Oleh karenanya, saya rasa begini. Bentar, sebelum jalan, menurut Bung Franky, mengapa gereja tidak berani membuka diri, bahkan menolak orang-orang seperti Bung Franky? Ya Pernah karena nggak begini Pak. beranalisa begitu, menganalisa atau tanya gitu loh? Karena begini Kemarin Pak. tuh saya mau tanya itu, silakan. Ya, karena begini Pak. Kalau kami ini kan kami gerakan Pak. Kalau bicara gerakan itu kan berarti ada program Pak. Kalau bicara program kan ini berarti ada biaya Pak. Kadang-kadang ini kan tidak mau keluar Pak. Jangan, sekarang saya bilang ini, seumur saya ikut parlemen jalanan, baru pernah kemarin makanan itu limpah ruah. Baru kemarin Pak. Dengar Pak Paul, dengar Pak Paul. Iya. Jadi padahal kita ini kan gerakan kita, aksi ini kita ini kan dilihat sama banyak gereja Pak. Saya rasa gerakan tanggal 7 yang saya bikin saya dan teman-teman bikin aksi di tanggal 7 di depan Mabes Polri itu banyak gereja terbangun, kaget dengan apa yang kami buat. Tetapi tidak pernah kami dicari Pak. Apa kebutuhan kalian? Kalian butuh snack kah? Butuh kopi kah? Butuh makan? Kemarin itu Pak, gerakan kemarin sampai kopi pun disiapkan sama Ibu Esther. Kopi saja disiapkan sama Ibu Esther Pak. Sip. Gorengan segala. Gorengan aja ada Pak, semua. Itu padahal ya ada satu penatua kita kemarin salah informasi. Dipikir penatua tidak boleh terlibat, padahal informasinya penatua terlibat tidak boleh bawa atribut. Tapi bilangnya informasi yang didapat yang akhirnya nyambung itu kan, penatua tidak boleh terlibat. Itu sebetulnya penatua sudah banyak yang mau turun loh. Itu kemarin itu harusnya lebih melimpah lagi itu kemarin itu, cuman karena salah informasi itu. Pagi-pagi saya ditelepon, saya tidur. Saya bangun tidur, kalian sudah selesai demo. Ini Pak Paul mana? Pak Paul mana? Kok jadi begini? Kita mau ikut. Coba tuh bayangin. Kalian itu, ini ya semua, ini orang-orang. Saya bilang, wah ini luar biasa nih para penatua kita juga. Tapi memang kan kita memang informasinya salah kemarin miss gitu. Juga penatua tidak boleh terlibat. Bukan, penatua tidak boleh bawa atribut. Boleh terlibat tapi nggak boleh bawa atribut. Boleh ikut Jadi, Pak. Aksi kami ini siapapun boleh ikut Pak. Tetapi iya. hanya pakai satu atribut Pak. Atributnya itu toleransi dan kebangsaan Pak. Cuma itu aja Pak. Tidak boleh Izin pakai bicara, atribut lain Pak. Pak. Tidak boleh pakai atribut agama. Tidak boleh Pak. Atribut toleransi dan kebangsaan aja Pak. Iya. Oke, Gitu. ini Pak Matias tambah dulu Amerika juga nih. Oke, makasih Pak Paul ya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa Pak Franky ini dan juga Pak Sabto adalah pengeksekut orang lapangan ya Pak ya. Nah sementara apakah kita punya ini Pak ahli strategi? Pak Jenderal kan ada. Ya. Ada. Dia ini ahli strategi. Contohnya lah Pak Jenderal punya rekan di Australia, di Amerika. Ayo kasih tahu saya, biar saya datangin temannya yang di sini supaya menggalang itu tadi kekuatan organisasi kan gitu Pak ya. Jadi Pak misalnya Jenderal itu tinggalnya di Colorado misalnya, Pak Beta sana tinggalnya di Jogja sana. Jadi dengan adanya kerjasama ini kekuatan organisasi itu semakin kuat. Ya. Jadi Jadi memang Pak Franky pakarnya pengeksekut orang lapangan dan Pak Sabto. Nah, sementara Pak Jenderal melakukan strategi, kita bantu yang ada di luar. Nah, begitu juga dengan itu tadi Pak ya, kenapa, pertanyaan Pak Robert sebenarnya, kenapa nggak ada mobilisasi? Kan gitu ya, belum dijawab-jawab sebenarnya. Kenapa nggak ada mobilisasi? Begini Pak, gereja-gereja itu jelas di bawah payung PGI. Kalau PGI mengatakan tidak, ya tidak bergerak maksudnya. Kenapa gitu? Makanya kemarin, iya benar Pak.
Betul, Jadi Pak. makanya kemarin Betul. saya usulkan bikin PGI tandingan. Siapa itu? Pak Misalnya Mangapul Pak Sagala itu Mangapul, udah paling cocok atau udah Pak- itu. Bisa dikasih 2 Pak atau 3 orang sebagai calon. Nanti kita lihat. Soalnya begini yang Bapak bilang tadi, bisa jadi Pak Mangapul banyak kali musuhnya juga kan gitu. terlalu vokal beliau juga ya. Tapi kan beliau sebagai Terlalu ketua vokal, Perkantas nah. itu kan pengaruhnya cukup besar saya kira. Oh iya Pak, tapi di orang Perkantas itu kan mantan Perkantas bukan hanya Pak Mangapul aja. Saya kenal banyak di situ dulu Pak ya, ada Pak Polo namanya, nggak tahu di mana gimana orangnya. Ada juga wanita dulu Pak ya. Nah cuma saya lupa. Tapi itulah maksud saya, kalau kenapa nggak ada mobilisasi? Karena apa kata PGI? Kalau PGI diam ya semua diam. Nah makanya kemarin kita cari PGI tandingan. Ya, siapa ini orangnya pemimpinnya? Lalu kita dukung masuk di dalam LSM kan gitu. Nah, kalau nggak mau atau merdeka independen silakan. Nah, inilah nanti yang akan membawa gereja-gereja, organisasi gereja untuk berjuang bersama LSM. Nah, mengenai orang-orang yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika, bagaimana cara membantunya? Memang kita harus buat branch-nya LSM ini. Nah, seperti yang pernah saya katakan ya, Taiwan itu kuat, didukung, sehingga China itu tidak bisa semena-mena. Karena orang Taiwan di sini dekat dengan senator-senator di setiap state mereka. Itu biayanya gede loh Pak, mendekati senator. Iya. Nah, jadi sehingga Amerika pun berani mengirimkan kapal perangnya ke sana. Karena suara mereka di Senat diperhatikan. Nah, kita di sini, orang Kristen, enggak, belum ada gitu Pak. Nah, masih di bawah payung, inilah Saya mengerti, paham. organisasi. Saya paham. Ya, gitu itu. Pak. Mm-mm. Nah, jadi Pak Jenderal ahli strategi Pak itu, Pak Jonas Tobing, dan Pak Ponto, perlu dukungan dari Pak Ponto, Pak. Ya. Ya, jadi bisa membantu kita yang di luar ini. Dia punya kenalan, ayo kenalin sama saya, lalu saya mendatangi. Nah, masalah komunikasi kan nggak jadi masalah. Cuma masalah kenal nggak ini orang. Nanti saya datang, tahu-tahu dia nggak kenal siapa gitu ya. Iya, artinya harus ada rekomendasi dong. Iya, begitu Pak. Jadi strategi inilah dibicarakan. Nah, kemudian yang terakhir Pak ya, kalau nanti mau demo, ketemu misalnya Pak Menteri Agama, disiapkan dulu seperti yang sering-sering kita ngomong di sini, siapkan apa yang harus kita berikan ke dalam pembicaraan itu. Apakah kita punya roadmap? Ya, roadmap ini apa aja? Kita utarakan, itulah jadi bahan diskusi pada waktu pertemuan itu. Gitu ya. Jadi misalnya ada 7 orang yang ngomong, masing-masing punya pendapat sendiri ya. Untuk awal-awal bagus lah. Tapi untuk nanti kita kan sudah punya strategi, sudah ada ahli strateginya, ya sudah ada dukungan di dalam dan luar. Jadi semakin disegani organisasi LSM ini. Oke Pak, lanjutkan nanti saya tambahin kalau ada yang mau bertanya. Ya, kita lanjut.